Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku di YouTube dan podcast. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa, dua orang luar biasa ya. Jadi di ring kiri, sebelah kiri, sudut kiri itu ada Mas, aku mulai takut jenenge sing panjang. Nek gak salah ya Ki, jenenge. Nek gak salah namanya adalah Mas Nur Arif Prastio. Wah, yang backgroundnya asik itu sebelah kiri. Cuma kok namanya belum di rename itu ya Mas ya? Bagus ini juga pakai nama. laptopnya anak. Oh, pakai laptopnya anak. Iya. Terus yang satu lagi yang ngeflat ini di ngeflat ini adalah teman saya juga, namanya Hendro Dwi Laksono. Nih gak salah ya Hendro, jenengmu iku. Oh benar-benar. Berarti aku setelah berkawan sekian lama kan aku seiling nama panjangnya teman-temanku. Coba sekarang saya tanya, masih ingat nama panjang saya enggak? Aku Awas perjanjian. Awas perjanjian ojo guyu. Aristanti. Ya. Kau guyu, Ndro. Oh, bener awakmu. Hendro lah kau guyu, Ndro. Salah ngomong potong honor. Potong honor. Oke, podcast kita akan santai malam ini. Jadi tak perkenalkan dulu lah. Mas Arif ini teman saya, Mas Arif Nur Prastio ini teman saya. Kalau baca CV-nya panjang sekali, nggak bakal habis, nanti Zoom saya habis ya. Jadi beliau ini adalah pendiri, salah satu pendiri komunitas jurnalistik Jawa Timur, ya Mas ya. Kemudian sepanjang karir beliau dihabiskan di memorandum, 21 tahun di memorandum, dan saat ini menjabat sebagai redaktur harian di This Way. Selain itu Mas Arif juga aktif menulis buku, beliau adalah penulis buku Surabaya Butuh Lokalisasi tahun 2018, sangar Riki ya. Sangar sekali tamu saya malam ini. Sementara Mas Hendro, Mas Hendro ini juga CV-nya panjang. Cuma kalau tak baca kan habis juga akun Zoom-ku. Jadi beliau ini adalah sampai sekarang ya, Mas, aku terpaksa manggil Mas iki kudune iki enggak Mas. Dosen jurnalistik di Istiqosah AWS Surabaya sampai sekarang. Kemudian juga pendiri klub jurnalistik. Jadi klub jurnalistik ini adalah sebuah komunitas penikmat, pemerhati dan praktisi media di Indonesia. Aku tolong dikoreksi kalau aku salah. Dan sekarang Mas Hendro juga merupakan penanggung jawab web performance dari Berita Jatim. Ada yang keliru Bapak-bapak? Boten nggih? Cuma tamu saya ini jarang senyum yang dua orang ini. Tadi itu saya menghabiskan sebagian waktu Zoom saya untuk menunggu mereka berdua melampiaskan hobi-hobinya dulu. Jadi setelah hobinya selesai baru saya udah di-record sekarang boleh. Mas Arif, Mas Hendro, lihat, aku ngene iki gak ono sing guyu blas. Malah liatin fotonya nge-flat semua gitu loh. Baru ini saya dapat narasumber itu orang yang begitu flat. Ya. Oke, Mas Arif dulu. Mas, malam ini kita akan ngobrol santai aja. Saya melihat tentang ini. Jadi ada beberapa topik yang sebenarnya pengen saya tanyakan, tapi yang paling menarik saat ini karena kebetulan podcast saya lebih concern kepada teman-teman milenial, anak-anak muda. Kemudian saya tertarik untuk memperhatikan begini. Ternyata kok belakangan Mas Arif, ini saya melihat bahwa minat teman-teman, terutama generasi muda ini, di bidang jurnalistik itu kok sepertinya agak menurun ya Mas. Ini kira-kira pandangan saya, asumsi saya ada yang keliru atau tidak? Kalau Mas Arif dari sisi praktisi sendiri melihatnya seperti apa? Memang kenyataannya memang di situ di lapangan. Beberapa media mulai kesulitan mencari bibit muda. Untuk jurnalistik ini kategorinya adalah media massa ya, baik online atau cetak. Cetak sendiri juga beberapa pendapat ngomong bahwa media cetak sudah mau mendekati masa akhirnya, tapi online pun juga mulai kesulitan untuk mencari bibit baru, pekerja baru. Perkembangan menurut saya sekarang anak-anak muda ini mulai berpikir entrepreneur sejati malah menurut saya, karena mereka konsentrasinya mencari cara-cara yang viral terkenal dalam waktu singkat dengan cara viral. Banyak platform yang memfasilitasi itu. Dulu kita mengenal Norman Kamaru, kita mengenal Cinta Juju yang tanpa basic apa-apa tiba-tiba terkenal. Kemudian mereka menikmati masa puncak di dunia keartisan sesaat. Nah, ini menjadi mimpi-mimpi bagi banyak generasi muda. Mimpi-mimpi apalagi kita
teracuni informasi berita tentang bagaimana kekayaan seorang YouTuber. Betul. Ya. Ini membuat banyak anak-anak muda yang bermimpi untuk menjadi terkenal dalam waktu singkat dan mencapai puncak popularitas dibarengi dengan materi. Nah, ini membuat orang yang anak-anak muda yang menyisihkan pilihan profesi sebagai jurnalistik. Ya. Jurnalistik menurut saya adalah wartawan, baik media cetak atau media elektronik atau media TV. Saya kebetulan juga di komunitas jurnalistik Jawa Timur. Saya tahu banget bahwa kami juga kesulitan mencari bibit muda yang mentah dan siap bentuk. Karena komunitas kami itu rata-rata memang wartawan yang sudah kadung jadi, dan tujuan dari KJJT sendiri adalah mengedukasi teman-teman wartawan agar minimal punya batas minimal untuk jurnalistik, untuk jadi wartawan. Minimal mereka punya etika sebagai wartawan. Minimal mereka memahami aturan-aturan atau hukum-hukum yang membatasi gerak wartawan, yang mengancam wartawan apa. Itu kami diskusi di situ. Tapi kami meyakini benar bahwa anggota KJJT sendiri rata-rata ya sudah jadi wartawan 4 tahun, 5 tahun, tanpa bekal yang cukup, hingga akhirnya banyak beberapa kejadian negatif dari profesi ini. Ini malah mempertambah parah posisi profesi jurnalistik tidak menjadi pilihan. Itu menurut di lapangan. Jadi menurut saya memang anak muda memang bakatnya entrepreneur benar. Mereka mencari cara-cara yang seperti itu, dan kalau mencari lowongan kameramen pun juga kesulitan. Walaupun dalam kurikulum VT yang mereka sertakan di lamaran-lamaran banyak yang mereka punya akun YouTube, punya aktif di vlog, macam-macam lah. Mereka pengen bergerak sendiri di dunia mereka. Menurut saya itu di lapangan. Gitu ya Mas ya. Kalau melihat seperti itu, sebenarnya anak-anak muda ini ketika Mas Hendro misalnya, kemudian jadi dosen gitu ya, terus kita ngajari anak-anak muda ini, sebenarnya bekal seperti apa sih yang Mas Hendro kasih kepada mereka? Apa hal-hal yang kemudian harus mereka punyai, skill apa, seperti apa, sehingga mereka kemudian siap, dan terutama yang kalau kita kaitkan dengan Mas Arif tadi, masih mau nggak mereka gitu jadi jurnalis? Kalau Mas Hendro dari sisi pendidikan bagaimana Mas? Karena kita tahu kan kampus Tikosa AWS kan memang istilahnya emang mencetak jurnalis seperti itu kan. Tapi kalau akhirnya minatnya kemudian turun kan, ini juga PR besar atau challenge bagi tenaga pendidik di bidang jurnalistik kan? Jadi kalau sepanjang yang saya tahu, ada persepsi, ada pergeseran persepsi antara cita-cita menjadi jurnalis masa kini dengan di masa lalu. Misalnya di saat saya ketika masih tahun 90-an mulai kuliah dan pengen jadi jurnalis gitu ya. Suatu saat saya bertanya kepada mahasiswa saya, kamu pengen jadi wartawan, kuliah di sini karena pengen jadi wartawan? Saya tanya begitu. Dia bilang iya gitu ya. Tapi sebagian besar mengatakan tidak. Dia bilang saya pengen jadi fotografer, saya pengen jadi kameramen. Jadi ada persepsi yang bergeser. Kalau dulu yang namanya jurnalis itu kan sebetulnya kan ada penulis berita gitu ya, ada kameramen sebetulnya juga jurnalis gitu. Fotografer juga sebetulnya jurnalis, cuma kan ada istilah jurnalis foto gitu. Sementara saya tanya lebih jauh lagi, kenapa kamu pengen jadi fotografer? Kenapa kamu tidak pengen menjadi seorang wartawan tulis? Apakah kamu merasa tidak bisa menulis? Jawaban dia cukup mengejutkan buat saya. Dia bilang, karena jadi fotografer itu keren. Gitu. Saya tidak tahu. Kalau mereka misalnya tahu, beberapa teman saya yang fotografer itu, ya keren sih, tapi... Gak spiro keren. Keren tapi gak spiro keren. Oh jadi berarti kan artinya ada pergeseran ya Mas? Ya, memang ada pergeseran.
gitu kenapa ya? ada pergeseran? Karena platform medianya sendiri kan dari waktu ke waktu semakin berubah. Betul. Kita mungkin masih ingat ketika dulu tiba-tiba RCTI datang gitu ya. Ketika RCTI datang itu kan kita berpikir bahwa oh ternyata jadi kameramen itu bisa, ternyata jadi news writer itu untuk kebutuhan televisi bisa juga. Jadi ada kompleksitas ruang-ruang sebagai seorang jurnalis. Kalau dulu wartawan menulis berita udah. Jurnalis adalah orang yang bekerja mengumpulkan data, menulisnya menjadi berita dan disampaikan kepada audiens misalnya seperti itu. Tapi sekarang kan tidak lagi seperti itu. Macam-macam. Jurnalis itu macam-macam. Kameramen itu jelas dia juga seorang jurnalis. Fotografer jelas dia juga seorang jurnalis. Jadi ada kriteria yang berubah. Nah, platform medianya dari waktu ke waktu ini kan juga terus berubah. Kalau dulu hanya cetak majalah tabloid misalnya. Kemudian ada tambahan televisi, ada tambahan lagi radio. Sekarang media online. Nah, ketika media online ini muncul, ada revolusi industri media. Jadi yang namanya seorang wartawan, mungkin Arif, saya, dan beberapa kawan yang lain ini adalah orang-orang yang tercipta di masa di mana yang namanya wartawan itu bebas, penampilannya seperti seniman, gondrong, kumus-kumus, keatus, itu hal yang lumrah gitu. Tapi sekarang berbeda. Wartawan penampilannya mesti lebih bagus. Karena kenapa? Karena dia ketika dia liputan, dia juga ketika dia menulis berita, maka dia juga harus siap ketika diminta untuk merekam dirinya sendiri menjadi sebuah produk audiovisual, nah, semacam itu. Jadi saya masih ingat ketika saya bekerja di sebuah perusahaan media, salah satu yang terbesar di Surabaya waktu itu, saya melihat ada kecenderungan bahwa mereka yang dipilih menjadi seorang wartawan harus memiliki penampilan yang lebih baik, penampilan yang rapi, enak dilihat, semacam itu. Bahkan waktu itu ada guyonan begini, pinter itu bisa di-upgrade gitu, tapi penampilan bagus nggak bisa. Kalau dia lahir dodak jadi orang yang penampilannya memang kurang bagus, ya dia akan jadi kurang bagus saja, nggak bisa di-upgrade. Katanya begitu. Meskipun saya tahu sekarang ada hal-hal yang bisa dilakukan kalau orang itu bisa berpenampilan semakin baik. Pak Arif ini pasti paham betul lah. Kalau misalnya kita penampilan lebih rapi, kulit lebih putih, itu kan yang dilakukan apa aja kan banyak. Nah, kamera 360. Ini mulai iya benar. Terus menarik ada ini menarik. Betul-betul ada pergeseran dan saya pikir ini menarik. Kita memasuki sebuah era di mana engagement antar pembaca itu tidak lagi diposisikan sebagai diposisikan sebagai suatu hal yang sangat dibutuhkan, mutlak gitu. Kalau orang dulu menyajikan tulisan, menyajikan foto, video itu hanya sekedar dipertontonkan, diperlihatkan. Tidak, sekarang tidak, ada interaksi. Ini kita ngomong web 2.0, 3.0 dan seterusnya, di mana interaktivitas itu menjadi suatu hal yang mutlak. Bagaimana supaya interaktif? Ya memang kita harus berpenampilan menarik, apa boleh buat seperti itu. Kecerdasan kita dalam mengolah informasi itu menjadi pertaruhan. Tapi soal hal-hal yang lain itu menjadi suatu hal yang keniscayaan, saya menyebutnya itu keniscayaan, bahwa kita memasuki sebuah masa yang serba visual. Dan ketika kita ngomong serba visual, maka ada pertaruhan di titik yang nilainya itu adalah 97% dari perhatian dari pembaca. Kita sama-sama tahu ketika kita membaca surat kabar, membaca majalah, ada unsur visualnya, maka kita akan berhenti. Kalau tidak ada itu, kita tidak akan berhenti. Begitu juga dengan website, begitu juga dengan televisi. Sesuatu hal yang menarik itu akan membuat kita terhenti. Tanpa itu rasanya tidak akan jadi apa-apa. Nah, kembali ke soal yang tadi terkait apakah kawan-kawan mahasiswa ini sudah kehilangan minatnya menjadi seorang jurnalis. Menurut saya masih ada. Cuman yang saya tahu kasus yang sering terjadi adalah wartawan tulis. Wartawan tulis wangel. Yang susah itu ya. Yang lebih mudah itu mencari fotografer dan videografer. Mencari wartawan tulis susahnya minta ampun. Ini sebetulnya cukup menyedihkan buat saya, tapi nanti bisa kita kembangkan di diskusi kita lah. Loh, padahal kita dulu seperti itu. Sebentar, kalau aku bilang kita berarti termasuk aku gitu ya. Ya wis nggak apa-apa lah. Waktu kita dulu kuliah jurusan yang kita masuki ini sekedar pengetahuan aja teman-teman bahwa kami bertiga ini adalah sebenarnya satu jurusan ya. Jadi di kampus ternama di Surabaya, Stikosa AWS, kami dari satu jurusan. Kalau salah satu jurusan ya. Jadi di jurnalistik itu pada waktu itu
wis nggak usah nyebut tahun lah. Nek nyebut tahun kan kelihatan tuweke, wis nggak usah. Satu angkatan lah, kita sebutkan satu angkatan. Itu jurusan favorit banget, yaitu jurnalistik. Tidak banyak orang yang meminati kala itu ya. Kemudian saya kurang tahu dalam perkembangan kayaknya fakultas jurusan itu kemudian beralih ya Mas Hendro. Maksudnya nggak diminati, peminatnya semakin sedikit, kemudian jadi tutup ya, kalau nggak salah ya. Jadi sebetulnya begini, dulu tahun 90-an yang namanya Fakultas Komunikasi, termasuk kampus tempat saya kuliah dan saya mengajar, itu kan hanya kenal jurusan jurnalistik dan kehumasan, public relation. Penerangan. Penerangan udah nggak ada. Dulu penerangan ada. Nggak, dulu ada penerangan. Ada sebelumnya, waktu AWS. Sekarang kan ada tambahan broadcasting. Di beberapa perguruan tinggi yang lain itu ada iklan, ada advertising, dan lain-lain. Yang namanya ilmu komunikasi itu kan salah satu ilmu modern, dan ciri ilmu modern itu kan sangat bisa diupdate, dibengkokkan sesuai kebutuhan. Gitu. Nah, yang terjadi juga demikian. Saya pikir ketika sekarang kita akhirnya mengenal jurusan broadcasting, itu ya kan pasarnya seperti itu. Yang namanya sekolah kan kita sama-sama tahu ini adalah fakultas perdagangan independen gitu ya. Jadi lu minta gue kasih gitu aja, simple. Jadi kalau tadi Mas Hendro bilang ya mungkin minat ini turun karena asumsinya satu ada pergeseran kriteria ya dari teman-teman mahasiswa sendiri termasuk kerangka para milenial ini. Kemudian yang kedua mungkin adanya pertambahan platform. Kalau dulu kita hanya mengenal surat kabar itu ya koran itu. Kemudian kan sekarang koran juga banyak yang sudah berkurang oplahnya, bahkan ya kita tahu sendirilah bagaimana koran saat ini. Kemudian juga seiring dengan itu tentu juga revolusi media. Lah yang dilakukan oleh kampus itu sebenarnya seperti apa Mas Hendro? Artinya untuk menjawab, ini kan sebenarnya ya permasalahan ya tantangan. Apa yang dilakukan kampus? Apakah kita apakah kampus sebagai, kan ada dua kepentingan di kampus itu, terus terang aja ya kan, yang satu mungkin dia harus dari sisi pendidikannya, dia harus bisa menghasilkan, menelurkan generasi-generasi yang betul-betul, wah tenaga pemikir banget, tapi dari satu sisi kan dia juga, seperti Mas Hendro tadi bilang kan, perdagangan itu gitu loh. Apakah kampus kemudian juga selain berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar, kira-kira apa lagi yang kampus lakukan? Ya, ada beberapa perguruan tinggi yang di Surabaya. Saya ngomongnya kebatas di Surabaya ya, karena saya tidak tahu banyak yang terjadi di luar Surabaya. Saya pikir ada yang mencoba di-manage demikian rupa untuk mewadahi passion dari mahasiswanya untuk terjun di dunia jurnalistik. Nah, kalau pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh kampus agar mahasiswa itu memiliki bekal yang memadai terkait istilahnya apa itu, link and match itu problem utama perguruan tinggi itu adalah dia berhadapan dengan policy, dengan kebijakan. Jadi kalau yang namanya kampus itu kan ada mata kuliah umum, ada dan seterusnya itu ya. Arif mungkin malah lebih paham soal itu. MKDU. Ini yang jadi persoalan. Akhirnya mata kuliah yang korelatif langsung dengan dunia jurnalistik itu juga sebetulnya terbatas. Dari 100% mata kuliah yang langsung korelatif dengan dunia jurnalistik itu sangat terbatas. Tapi beruntung ada beberapa perguruan tinggi yang saya tahu pasti dia mewadahi hasrat dari mahasiswanya itu lewat kegiatan-kegiatan ekstra. Ya. Pers kampus misalnya. Terus kemudian ada yang bikin radio kampus, ada yang bikin televisi kampus dan lain-lain. Saya pikir bekal pendidikannya yang paling penting akhirnya malah di situ. Arif itu suatu saat pernah membuat catatan di sosial media. Dia mengatakan bahwa dia lebih sering nongkrong di kantin daripada di ruang kuliah. Dan itu saya pikir ada alasannya. Nanti dia akan cerita, percayalah dia akan cerita. Masuk tak pancing ini nggak cerita, kan ojo menengah Arif. Nah, itu nanti dia akan cerita. Iki urusannya beda, Bro. Beda ini urusannya beda. Beda ini. Nah, itu akhirnya yang membuat mahasiswa itu terpacu untuk mengasah kreativitasnya di situ. Saya pribadi sering mengatakan kepada mahasiswa saya itu begini, kita nanti akan berkenalan dengan ideologi yang namanya bahwa konten itu adalah raja. Ya. Nah, ketika kita ngomong konten itu adalah raja, kita lupa satu hal, bahwa zaman itu berubah, bahwa konten memang raja, tapi konten kreatif itu adalah rajanya raja. Nah,
konten kreatif ini yang kemudian menjadi sesuatu hal yang sulit dimengerti. Tidak semua kampus, bahkan saya yakin tidak semua kampus itu mendudukkan creative writing sebagai sesuatu hal yang sangat penting di perkuliahan jurnalistik, karena asumsinya adalah creative writing itu bukan pekerjaan jurnalistik. Sebetulnya ini ada korelasinya. Kalau mereka tahu soal itu, mereka akan tahu bahwa masa depan ternyata ada di situ. Saya pikir begitu. Oke.